Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Amanda. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu menjelaskan tentang konsep produksi, distribusi, dan komunikasi. Langsung saja pada pengertian produksi. Pengertian produksi dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termaksud produksi. Sedangkan dalam arti luas, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Suatu barang dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, faktor produksi. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, sumber daya manusia. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia, baik yang berupa jasmani maupun rohani, yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tentang tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan pikiran, misalnya seseorang pemimpin usaha, pengarang, dan sebagainya. Tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan banyak menggunakan kemampuan fisiknya, antara lain buruh, kuli, tukang becak, dan pesuruh. Selanjutnya, sumber daya modal. Sumber daya modal di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai menghasilkan barang dan jasa tersebut. Contohnya adalah uang, tanah, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Selanjutnya, keterampilan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, berani mengambil inisiatif dan yang mengambil keputusan serta berani menanggung segala resiko. Tugas pengusaha adalah mengatur dan menentukan serta mengombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu distribusi. Pengertian dari distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Produsen adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang atau jasa. Fungsi dari distribusi dengan yang pertama yaitu menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen dan membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Saluran distribusi tersebut dapat dijelaskan yang pertama yaitu saluran distribusi langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua itu saluran tidak langsung yang dibagi menjadi dua, yaitu dari produsen ke pengecer ke konsumen, dan dari produsen ke grosir, ke pengecer, dan ke konsumen. Lembaga-lembaga distribusi yang pertama yaitu grosir, agen, dan pedagang eceran. Baik, selanjutnya yaitu alat-alat distribusi. Untuk memperlancar pelaksanaan distribusi diperlukan alat-alat. Yang pertama yaitu alat pengangkut, yang kedua alat penyimpanan atau gudang, yang ketiga yaitu alat promosi. Selanjutnya pada konsumsi. Pengertian dari konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Selama masih hidup, manusia memerlukan konsumsi, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. Setiap hari manusia
berkonsumsi baik yang berupa barang atau jasa, berkurang atau hilangnya guna barang karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang dan jasa merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu tersedianya barang-barang yang dibutuhkan, yang kedua harga barang, yang ketiga penghasilan dan pendapatan. Contoh dari skala kebutuhan untuk seseorang, yang pertama itu makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, sosial, hiburan, menabung, dan lain-lainnya. Ya, selanjutnya yaitu nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Nilai suatu barang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nilai tukar dan nilai pakai. Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukar dengan barang lain. Sedangkan nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Nilai tukar dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif. Nilai pakai objektif adalah kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya listrik memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk penerangan. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.